Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Bagi yang tidak masuk pada hari ini, kita doakan semoga yang tidak masuk karena sakit, semoga sembuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi pada hari ini, bangun ruang sisi lengkung, yaitu materi semester genap bab 1 tentang tabung, bab 2 tentang kerucut, dan bab 3 tentang bulan. Namun sebelum kita belajar bangun ruang sisi lengkung, alangkah lebih baiknya kalian harus mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari, yaitu bangun ruang sisi datar, materi di kelas 8. Seperti dijelaskan tadi, bahwa bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari di kelas 9 semester itu adalah yang pertama, bab 1, tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah garis panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kemudian bab 2, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segitiga beraturan dan memiliki alas berbentuk lingkaran. Kemudian bab 3, bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola dapat juga dibentuk dari bangun setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Anak-anak, untuk materi yang pertama bab 1 yaitu tabung dan unsur-unsurnya. Perhatikan gambar tabung di bawah ini. Unsur-unsur tabung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sisi alas dan tutup tabung. Pada penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa tabung dibatasi oleh dua buah lingkaran yang ada di sisi bawah dan di sisi atas. Sehingga alas tabungnya yaitu sisi lingkaran dengan pusat T1, sedangkan tutup tabungnya yaitu sisi lingkaran dengan pusat T2, seperti tampak pada gambar di samping. Kita lanjut, unsur tabung yang kedua yaitu pusat lingkaran. Pusat lingkaran merupakan salah satu unsur lingkaran. Begitu juga halnya dengan tabung. Titik T1 pada sisi alas dan titik T2 pada sisi tutup atau sisi atas merupakan pusat lingkaran. Pusat lingkaran merupakan titik tertentu yang jaraknya sama terhadap titik-titik pada lingkaran. Unsur tabung yang ketiga, jari-jari lingkaran. Perhatikan sekali lagi gambar tabung di atas. Titik A dan B pada alas tabung dan titik C dan D pada tutup tabung di atas. Garis T1 ke A dan T1 ke B disebut dengan jari-jari lingkaran bidang alas tabung. Sedangkan garis T2 ke C serta T2 ke D merupakan jari-jari lingkaran bidang tutup tabung. Maka dalam hal ini, jarak T1 ke A sama dengan T1 ke B sama dengan T2 ke C sama dengan T2 ke D. Jari-jari lingkaran yaitu jarak pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Unsur tabung yang keempat yaitu diameter atau garis tengah lingkaran. Garis AB dan garis CD pada gambar di samping ini disebut dengan diameter atau garis tengah lingkaran. Diameter yaitu ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Panjang diameter lingkaran yaitu 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Kemudian unsur tabung yang kelima, tinggi tabung.
Perhatikan titik T1 dan titik T2. Nah, kita akan mendapati sebuah garis yang menghubungkan antara titik T1 dan titik T2. Garis penghubung ini yang disebut dengan tinggi tabung. Biasanya disimbolkan dengan huruf T kecil. Tinggi tabung juga bisa disebut dengan simetri utar tabung. Kemudian sifat unsur tabung selanjutnya yaitu selimut tabung. Selimut tabung atau bidang lengkung tabung juga disebut dengan bidang lengkung tabung atau sisi lengkung tabung. Selimut tabung dapat dibutuhkan dengan cara mengalihkan keliling alas dengan tinggi tabung. Garis-garis pada sisi lengkung tabung yang sejajar dengan sumbu tabung disebut dengan garis pelukis tabung. Demikianlah anak-anak materi awal tentang penentuan sistem tabung, yaitu tabung dan unsur-unsurnya. Sebagai tugas kalian, silakan kalian cari benda di sekitar rumah yang berbentuk tabung, kemudian ukurlah tinggi dan diameternya. Sebagai bahan untuk mempelajari submateri minggu depan tentang luas permukaan tabung dan volume tabung. Demikian pada materi pada hari ini. Aku cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan bisa lewat WA Group maupun Classroom. Dan kalau tidak ada pertanyaan pada hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.